Bagaimana kabarnya hari ini? Mistiur percaya anak-anak tetap semangat. Kabarnya semua sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya adalah Mistiur ya. Mungkin sebagian anak-anak sudah kenal sama Mistiur karena sering jumpa di ibadah sekolah minggu. Tapi mungkin sebagian anak-anak kelas 1 belum kenal sama Miss ya. Jadi saya dipanggil Mistiur. Mistiur akan ajar pendidikan agama Kristen, atau yang sering kamu dengar kalau kamu di TK, yaitu belajar agama sama Miss Lena. Nah, di kelas 1 belajar agama sama Miss Tiur. Oke, anak-anak kelas 1 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, sebelum kita memulai pembelajaran agama, kita bernyanyi dulu kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang menolong kita. Ayo anak-anak, semua bernyanyi dengan baik ya. Kita menyanyikan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. 1, 2, 3 ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita berdoa. Semua anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Semua tutup mata ya. Kita berdoa, ikuti doa Mistiur. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan guru-guru kami, boleh belajar di SD, walaupun saat ini masih belajar di rumah. Tuhan, tolong kami supaya kami duduk tertib mendengarkan Mistiur mengajar agama, supaya kami boleh mengerti pelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Wah, hebat, anak-anak kelas 1 pandai. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang Allah Sang Pencipta. Sekali lagi, Miss ulang. Allah Sang Pencipta. Allah itu sama dengan Tuhan Yesus, atau biasa kita panggil juga Tuhan, begitu ya. Nah, Allah Sang Pencipta artinya adalah Allah berkuasa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Miss ulang sekali lagi. Allah Sang Pencipta artinya Allah atau Tuhan mampu atau berkuasa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, anak-anak semuanya coba pejamkan matanya. Tutup dulu matanya semua. Semua tutup mata, semua tutup mata. Nah, buka matanya. Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu tadi tutup mata, semuanya gelap, ya kan? Nah, begitu juga anak-anak. Dulu bumi ini belum
ada. Bunga-bunga belum ada. Pohon-pohonan belum ada. Apalagi manusia belum ada. Semuanya belum ada. Mistir, hanya ada siapa dong? Nah, yang ada itu hanya Tuhan. Hanya Allah. Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Dengan cara apa? Tuhan Yesus menciptakan semua yang ada di dunia ini dengan cara berfirman. Berfirman itu artinya berkata-kata. Tuhan itu sanggup, Tuhan itu berkuasa menjadikan semua yang ada di dunia ini menjadi ada. Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata, semua menjadi ada. Nah, semua yang ada di dunia ini diciptakan Tuhan dengan cara berfirman atau berkata-kata. Nah, anak-anak, berapa hari Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini? Ayo, siapa yang tahu? Pasti di antara anak-anak kelas 1 sudah ada yang tahu. Kita ikuti ya. Nah, hari pertama Tuhan itu menciptakan langit dan bumi atau terang dengan gelap. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi atau menjadikan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan apa ya? Aduh, tadi nampak deh. Apa ya Mistiur hari kedua Tuhan ciptakan? Nah, tada! Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Apa? Cakrawala. Cakrawala itu apa sih? Nah, seperti awan kalau kamu keluar lihat. Nah, ini adalah hari kedua cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa ya? Di hari ketiga Tuhan menciptakan daratan. Daratan itu tahu kan, seperti sekarang ini kita tinggal di daratan. Ya, kita pijak bumi gitu. Apalagi yang diciptakan Tuhan pada hari ketiga? Coba perhatikan. Nah, ada daratan, ada lautan, ada tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Mistir ulang ya. Hari ketiga Tuhan ciptakan ada daratan, ada lautan, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kamu sudah tahu kan? Tumbuh-tumbuhan itu banyak, ya kan? Ada jenis-jenis sayuran, ada buah-buahan, ada bunga dan lain-lain sebagainya. Itu adalah hari ketiga. Lalu kita next. Hari keempat Tuhan ciptakan apa ya? Hari keempat Tuhan ciptakan apa? Tik 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 tik. Nah, apa ini? Iya, hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, ya kan? Kamu kalau siang hari melihat matahari, ya kan?
menciptakan binatang di air dan burung-burung di udara, burung-burung yang terbang, ya kan? Itu diciptakan Tuhan pada hari ke-5. Lalu pada hari ke-6 Tuhan menciptakan apa sayangku? Siapa yang tahu? Hari ke-6 itu Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Hari ke-6 itu Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Nah, anak-anak, bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan manusia? Nah, manusia itu diambil dari debu tanah. Tahu debu tanah? Debu itu loh, kalau di rumah kita tidak disapu pasti banyak debu, atau di halaman rumah kita kalau musim kemarau tidak ada hujan pasti banyak debu. Nah, manusia itu diciptakan Tuhan dari debu tanah. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Tuhan membentuk manusia seperti gambar dan rupa Allah. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah Tuhan mengambil debu tanah, lalu Tuhan Yesus menghembuskan napas ya ke dalam hidup manusia, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah siapa yang tahu? Ayo. Nah, manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah Adam. Adam itu laki-laki ya. Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam. Dan manusia yang kedua yang Tuhan ciptakan adalah Hawa. Nah, jadi pada hari ke-6 itu sayangku, anak-anak kelas 1, Tuhan itu menciptakan binatang di darat dan manusia. Manusia yang pertama tadi yang Tuhan ciptakan adalah Adam. Yang kedua yaitu Hawa. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan Mistiur bahwa Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Lalu hari yang ke-7 Tuhan Allah beristirahat ya. Beristirahat itu artinya memberkati semua ciptaannya. Tuhan melihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Nah, kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang hebat menciptakan semua yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak kelas 1, nah hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadikan bumi ini. Bagaimana dengan kita manusia? Manusia hanya dapat membuat tiruannya saja ya. Hanya dapat membuat tiruannya saja dengan menggunakan bahan. Manusia bisa menciptakan pohon? Tidak, tetapi manusia bisa membuat dengan menggunakan bahan. Contohnya, nah, maminya pandai membuat kue atau membuat roti. Nah, roti
Roti ini dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan-bahannya apa? Telur lah, tepung lah, air lah, dan segala macam ya. Nah, kalau kita manusia membuat kursi, contohnya kita bisa membuatnya kalau sudah ada bahan-bahannya. Kalau manusia membangun rumah, nah tunggu ada bahan-bahannya dulu, ada pasir, ada semen, ada air, dan lain-lain. Nah, manusia dapat membuat bunga. Ini membuat bunga dengan menggunakan bahan juga. Kalau Tuhan Yesus tadi menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga tidak menggunakan bahan, Tuhan hanya berfirman. Tapi kalau kita manusia membuat bunga, baik itu dari kertas origami, membuat mobil-mobilan, membuat burung dari kertas, kita menggunakan bahan ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menciptakan dengan cara berfirman. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus selalu memuji Tuhan ya, kita harus taat kepada Tuhan, kita selalu bersyukur atas ciptaan Tuhan bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita manusia. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita bernyanyi untuk Tuhan. Pertama Allah ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan.
Tuhan ciptakan, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dalam pelajaran agama. Nanti kamu baca buku kamu, buku cetak ya, buku cetak, buku bacaan ada di rumah yang sudah dibeli dari sekolah ya. Jadi kamu bisa nanti buka bukumu di situ di halaman 2 ini, halaman 3, kamu baca-baca nanti semua yang Miss jelaskan itu ya, kamu baca-baca tambahannya di buku, kamu pelajari ya. Oke, kita akan mengakhiri pelajaran kita berdoa. Semua anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang hebat, yang menciptakan semua yang ada di bumi ini. Biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjaganya, boleh merawatnya. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran agama pada saat ini. Biarlah kami juga boleh mengingat pelajaran yang telah disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.